Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu di pembelajaran fisika kelas 11. Nah, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal termodinamika. Aduh, udah gak sabar banget nih, karena kita udah lama banget ya gak latihan soal. Nah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan, dan juga tentunya berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, oke. Step berikutnya kalian siapkan dulu alat tulisnya. Oke, sudah siap? Benar. Oke, langsung aja ya kita masuk ke materi yang pertama. Maksudnya soal yang pertama. Oke. Coba kalian lihat pada slide tuh. Ya, di situ ada gambar grafik ya. Coba kalian perhatikan baik-baik gambar grafik apakah itu? Ya, tentu, yaitu tentang proses dalam termodinamika yang melibatkan adanya tekanan pada sumbu Y dengan satuan Pascal dan volume dalam sumbu X dalam maksud Ibu dengan satuan meter kubik. Oke. Kemudian apalagi yang bisa kalian amati? Oke, adanya gambar grafiknya itu tanda panah ya. Dia membentuk apa tuh? Bangun apa? Ya, bangun trapesium. Nah, pinter banget kalian. Nah, kemudian apa sih soalnya? Yang diminta apa sih? Nah, jadi soalnya adalah, nih kan, gas ideal itu melakukan proses perubahan tekanan dengan simbol P terhadap volume dengan simbol V. Nah, usaha yang dilakukan gas pada proses tersebut adalah, kita masuk ya, yang diketahuinya adalah tekanan berarti P, adanya dua keadaan, awal dan akhir, berarti kita tulis P1 dan juga P2. Berapa nilainya? Oke, cek lagi di grafiknya. Oh, P1 nilainya adalah 4 Pascal. Oke, kemudian P2 6 Pascal. Kemudian volumenya. Volume pertama adalah 2 meter kubik dan volume kedua yaitu 4 meter kubik. Kemudian yang ditanya adalah W. W adalah usaha. Pinter. Nah, seperti soal yang ada di slide ini, cara gampang dan mudahnya itu kalian lihat dulu bentuk grafik yang diminta soal itu bentuknya seperti apa. Nah, kira-kira di soal ini bentuk grafiknya apa? Iya, bentuk trapesium. Terlihat dari mana? Coba kalian cek lagi tuh. Kalian bisa perbesar ya. Nih bagian daerah AB tuh, bagian bawahnya, jika kalian arsir, itu kan ada tanda panahnya juga. Itu membentuk luasan atau daerah dalam bentuk trapesium. Nah, kemudian untuk mencari nilai usahanya, kalian bisa cari dengan rumus luas trapesium. Masih ingat rumus luas trapesium? Oke, langsung aja ya kita masukkan. Rumusnya adalah W sama dengan P1 ditambah P2 dibagi 2 dikali V2 dikurang V1. Nah, udah gampang banget nih, ada rumus kuncinya. Tinggal kalian masukkan sesuai dengan apa yang diketahui. Oke, untuk P1 nilainya berapa? 4. Kemudian ditambah dengan 6 dibagi 2. Lalu V2 adalah 4 dikurang dengan V1-nya 2. Oke, 4 tambah 6, 10 dibagi 2, 5. Kemudian 4 dikurang 2 adalah 2. Jadi berapa hasilnya? Ya, pinter. 5 dikali 2 yaitu 10. Nah, jadi diperolehlah hasil nilai usaha pada proses grafik tersebut sebesar 10 Joule. Gimana? Gampang bukan? Oke, silahkan kalian catat terlebih dahulu. Next ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Nah, ini juga sama ya, seperti kasus soal nomor 1 tadi, yaitu tentang sajian grafik. Sumbu X-nya juga volume, kemudian sumbu Y adalah tekanan. Tapi di sini ada tambahannya dengan satuan dikalikan 10 pangkat 5 Pascal. Oke, kira-kira nih bentuk grafiknya apa? Coba kalian lihat tuh tanda panah yang warna hitam. Kira-kira bentuknya apa? Ya, betul sekali, bentuk segitiga. Nah, kalian sudah terbayangkan apa yang harus kalian lakukan? Sabar dulu, kita tulis dulu apa yang diketahui. Oke, kita masuk. Ya, nih, yang diketahui di soal juga ada P1 dan juga P2. Silahkan kalian lihat di grafik. Untuk nilai P1, artinya tekanan awal, yaitu 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, ini maaf ya, Ibu ketinggalan yang khususnya yang di bagian diketahuinya.
Jadi kalian tinggal tambahkan aja di situ kali 10 pangkat 5-nya. Kemudian untuk P2 juga ketinggalan ya. Nilainya seharusnya 4 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian untuk V1 adalah 1 meter kubik dan V2 adalah 4 meter kubik. Nah, yang ditanyakan juga dalam satu siklus perjuangan yang dihasilkan adalah berapa? Nah, perjuangan artinya usaha ya kan, simbolnya adalah W. Jadi kita langsung masukkan nih rumus luas segitiga. Masih ingat? Iya, setengah dikali alas kali tinggi. Oke, jadi W sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, untuk alasnya kita pakai nilai untuk volumenya ya, yaitu volume akhir dikurang volume awal. Oke, berarti berapa nilainya? Jadinya setengah dikali 4 dikurang 1. Paham sampai sini? Oke, langsung kita lihat tingginya, tinggi segitiga, yaitu pada sumbu Y, miliknya si tekanan, yaitu 4 dikali 10 pangkat 5 dikurang 2 dikali 10 pangkat 2. Hasilnya berapa? Oke, kita yang dikerjakan tuh yang di dalam kurung dulu ya. Nah, jadi tanda kurung pertama itu hasil pengurangannya adalah 4 kurang 1, 3. Oke, kemudian 4 dikurang 2 adalah 2 dikali 10 pangkat 5. Nah, jadi kerjakan dulu pengurangan angka pokoknya, baru kalian ikut sertakan berapa perpangkatannya. Nah, setelah didapat, 3 dikali 2 adalah 6, kemudian dikalikan dengan setengah di depannya, yaitu 6 bagi 2 adalah 3. Jadi, W sama dengan 3 dikali 10 pangkat 5 Joule. Nah, gampang banget kan? Iya, kalian pasti bisa deh kalau kalian sudah bisa mengidentifikasi nih bentuk grafiknya seperti apa. Jadi ini soalnya cukup mudah banget yang tipe-tipe kayak gini mencari nilai usaha untuk grafik yang disajikan. Tapi biasanya untuk kasus lain itu digabung ya bangunnya atau gambar luas grafiknya. Jadi misalkan ada gambar di bawah grafiknya itu membentuk luas trapesium dijumlahkan dengan luas segitiga bisa, atau luas persegi panjang. Jadi nanti kalian carinya langsung digabungkan gitu kan, atau bisa juga dicari satu-satu dulu. Jadi luas trapesium hasilnya berapa, baru nanti kalian jumlahkan dengan luas bangun yang keduanya itu bentuknya apa gitu. Pokoknya gampang lah. Oke, paham sampai sini? Kita next ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini beda ya. Kita beda pembahasan lagi, tapi tetap di materi termodinamika. Soalnya adalah gas sebanyak 3 liter dipanaskan pada suhu 27 derajat Celcius hingga 127 derajat Celcius. Wah, berarti sangat panas ya, sangat tinggi gitu kenaikan suhunya. Kemudian tekanannya adalah 3 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Jika gas mengalami proses isobarik, masih ingat gak proses isobarik itu apa? Iya, proses yang pada keadaan tetap. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai usaha pada gas tersebut. Ini banyak banget nih yang poin-poin yang diketahui gitu ya. Yang pertama ada gas sebanyak 3 liter. Berarti liter itu menandakan volume. Volume ya. Kita tulis dulu V1, volume awalnya yaitu 3 liter. Nah, karena di fisika itu biasanya volume menggunakan satuan bakunya adalah meter kubik, bisa kita ubah berarti dari liter jadi ke meter kubik, yaitu 10 pangkat negatif 3. Jadinya 3 liter itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Oke, next. Suhunya ada suhu awal atau T1 27 derajat Celcius. Kita ubah juga menjadi Kelvin. Suhu, maksud ibu satuan baku dari si suhu ya adalah Kelvin, berarti diapakan? Iya, jadi suhu si Celciusnya ditambah atau dijumlah dengan 273, menghasilkan 300 Kelvin. Lalu dipanaskan hingga 127 derajat Celcius. Nah, artinya ada suhu akhir di situ atau T2. Ditambah juga dengan 273 menghasilkan 400 Kelvin. Oke, paham? Nah, selanjutnya apa lagi? Pada tekanan 3 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kubik. Kuadrat. Jadi tekanan itu simbolnya adalah P ya. Nah, jadi yang ditanya adalah W, maka
kita tahu rumus usaha pada proses isobarik itu adalah W sama dengan P dikali delta V. Delta V itu apa? Ya delta V itu ya perubahan volume, artinya volume akhir dikurang volume awal. Oke, kita lihat lagi nih poin yang diketahuinya. Apakah sudah memenuhi semuanya? Oh, ternyata V2-nya belum ada, Bu. Oke, nggak masalah, bisa kita cari kok V2-nya. Nah, kita cari dulu lewat cara ini dia. Oke, kita cari lewat cara V1 per T1 disama dengankan dengan V2 dibagi T2. Oke, jadi kubu awal dibandingkan dengan kubu akhir gitu ya. Satu dibandingkan dengan yang kedua. Nah, tinggal kalian masukkan aja tuh. Bisa kan kali silang. Nah, jadi kalau misalkan untuk mencari nilai V2, itu rumusnya menjadi V1 dikalikan dengan T2, kemudian dibagi T1. Oke, V1 kali T2 bagi T1. Perkalian silang ya, masih ingat? Nah, langsung aja kalian masukkan angkanya. V1 adalah 3 kali 10 pangkat min 3, T2 adalah 400 Kelvin, dan T1 adalah 300 Kelvin. Sehingga, nah kalian hitung sendiri ya, langsung hasil akhirnya V2 adalah 4 liter. Atau bisa kalian ubah, kalau kalian di awalnya tadi V1 kalian masukkan sudah berupa meter kubik, ya hasilnya pasti ketemu juga meter kubik satuannya, yaitu 4 kali 10 pangkat minus 3. Oke, V2 sudah dapat, V1 ada, tekanannya pun ada, langsung aja kalian masukkan ke rumus usahanya. Nah, jadi W sama dengan P dikali V2 kurang V1. P-nya adalah 3 dikali 10 pangkat 5 dalam kurung 4 dikali 10 pangkat minus 3 dikurang 3 dikali 10 pangkat minus 3. Oke, kalian selesaikan dulu yang ada di dalam tanda kurungnya. Berarti 4 kurang 3 adalah 1, dikalikan 3 adalah ya tetap 3 ya hasilnya. Kemudian yang di dalam kurung tadi pangkatnya berapa? Pangkatnya masih 10 pangkat minus 3, dikalikan dengan 10 pangkat 5 yang di depannya. Berapakah? Ya, hasilnya menjadi 10 pangkat 2. Kenapa? Karena 5 dikurang 3 adalah positif 2. Jadi nilai usahanya atau W sama dengan 3 dikali 10 pangkat 2 Joule. Nah, silahkan kalian tandai dulu ciri-ciri ya. Misalkan ada usaha pada proses isobarik. Oh, langsung ingat nih, W sama dengan P dikali delta V. Oke. Delta V itu ya V2 dikurang V1. Kemudian kalian lihat lagi di soal, apakah semua komponen sudah diketahui? Apabila belum, nah cari dulu nilainya. Paham? Oke, sangat mudah ya. Lanjut soal nomor 4. Masih semangat? Ya, harus semangat ya. Nah, soal nomor 4 ini juga gampang. Soalnya apa? Oke, langsung. Suatu gas ideal sebanyak 8 meter kubik pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 2,5 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Gas tersebut melakukan usaha sebesar 5 kali 10 pangkat 5 Joule, sehingga terjadi pemuaian. Berapakah suhu akhir gas jika tekanan gas tersebut tidak berubah? Nah, di sini ada kata kuncinya nih. Bisa kita identifikasi soalnya ini maksudnya apa gitu kan. Itu ada clue-nya adalah jika tekanan gas tidak berubah. Nah, itu kalian ingat gak merupakan ciri dari apa? Iya, ciri dari isobarik ya guys. Nah, karena isobarik itu tekanannya itu tetap atau tidak berubah. Oke, pintar sekali. Langsung aja kita lanjut ke poin yang diketahui. Yang pertama ada volume atau V1, yaitu 8 meter kubik. Kemudian suhu awalnya adalah 27 derajat Celcius. Tetap ya, jangan lupa kalian ubah ke Kelvin. Apa tadi caranya? Ya, ditambah dengan 273. Jadi 27 ditambah dengan 273 menghasilkan 300 Kelvin. Oke, selanjutnya adalah tekanan, yaitu P sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini sebenarnya soalnya sama aja dengan soal nomor 3. Cuman yang nomor 4 ini dia sudah diketahui nilai usahanya atau W, yaitu 5 kali 10 pangkat 5 Joule. Lalu yang ini apa yang ditanyakan?
Iya, yang ditanyakan adalah suhu akhirnya. Nah loh, suhu akhir itu T2 ya. Jadi rumusnya sama seperti yang soal nomor 3 tadi, cuman ini T2-nya yang dicari. Berarti kita balik nih. Kita tetap ya cari untuk volume yang kedua, tetapi pakai rumus usaha untuk isobariknya terlebih dahulu. Rumusnya sama, yaitu W sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Oke, nih Ibu zoom sedikit ya. Nah, untuk kita carikan V2-nya ya, berarti kita sendirikan dulu nih. Jadi V2 dikurang V1 itu sama dengan W dibagi P. Paham? Oke, kita selesaikan dulu W bagi P itu berapa hasilnya. Oke, 5 dibagi dengan 2,5 adalah 2, ya. Kemudian perpangkatannya karena dia sejenis atau sama lah nilainya bisa kita coret. Jadi hasil W bagi P adalah 2. Kemudian karena di situ ada nilainya untuk V1 yaitu 8 kan. Nah, karena yang ditanyakan adalah V2, maka V1-nya pindah ruas. Sebelumnya dia negatif karena ngikut oleh V2, karena kemudian dia pindah ruas ya kan. Jadi positif. Jadinya apa? V2 sama dengan 2 ditambah 8. Iya, 10 meter kubik jawabannya. Itu baru V2-nya, belum selesai ya. Nah, yang ditanyakan adalah T2. Kita kembali lagi nih ke rumus awal dibanding dengan akhir ya kan. Awal sama dengan akhir, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Oke, yang di sini T2 yang ditanyakan berarti sama dengan V2 dikalikan T1 dibagi dengan V1. Ya, kalian pasti sudah lancar aja nih, tinggal masukkan angkanya, kalian hitung, dan kalian peroleh nilainya adalah 375 Kelvin. Nah, jadi kalau misalkan nanti soalnya pilihan ganda, kalau yang diminta satuannya Celsius, berarti kalian harus ubah lagi satuan Kelvin tadi ke Celsius kembali. Bisa kan mengubahnya? Kalau tadi Celsius ke Kelvin, kalian tambah dengan 273, berarti dari Kelvin pengen ke Celsius diapakan? Iya, dikurang dengan 273. Jadi untuk suhu derajat Celsiusnya adalah 102 derajat Celsius, ya kan? Jadi disesuaikan aja nanti kalau misalkan soalnya pilihan ganda masuk yang ke Kelvin atau yang ke Celsius. Asalkan kalian bisa caranya. Oke, gampang sekali soal nomor 4. Kita next untuk soal nomor soal nomor 5. Oke. Masih semangat. Nah, soal nomor 5 ini ya lumayan, tapi tetap mudah ya kan. Harus semangat kalian memahaminya. Oke, gas helium bermasa 8 gram dengan massa atom relatif 4 gram per mol mengalami ekspansi isotermik pada suhu 127 derajat Celcius. Nah, perubahan volume dari 1 liter menjadi 4 liter. Tentukan usaha yang dilakukan gas helium tersebut. Ini ada catatannya ya. Jika Ln 2 nilainya adalah 0,69 dan Ln 4 adalah 1,38. Ayo coba kalian latihan apa aja yang diketahuinya. Oke, ini sudah ada bocorannya ya, tinggal kalian salin. Nah, di situ kita mulai dari awal ya, soalnya bermasa 8 gram. Oke, massa simbolnya M kecil dengan nilai 8 gram. Sudah. Kemudian ada massa atom relatif atau MR ya simbolnya. Nilainya 4 gram per mol. Oke, akur. Kemudian suhu, ada suhunya 127 derajat Celcius. Apa kan? Iya, diubah ke Kelvin, Bu. Pinter. Berapa? Jadinya 400 Kelvin. Selanjutnya ada perubahan volume. Volume awal itu 1 liter, diubah juga ya ke meter kubik. Kemudian volume akhirnya adalah 4 liter. Kalian ubah juga ke meter kubik. Lalu yang ditanyakan adalah W atau usaha. Nah, ini sedikit berbeda ya dari soal-soal yang sebelumnya. Tapi ini sebenarnya sama aja karena dia isotermik. Nah, jadi di
soal nomor 5 itu clue-nya di isotermik. Jadi kalian buka catatan lagi apa rumusnya tentang isotermik. Ternyata rumus usaha isotermik adalah W sama dengan nRT ln V2 per V1. Nah, itu yang perlu kalian ya beri tanda khusus lah ya, karena itu clue dari soalnya. Oke, untuk rumus usaha tadi kira-kira yang belum pada poin apa? Ya, pada poin nilai N-nya atau jumlah molnya. Karena untuk nilai R itu adalah tetapan gas umum, dia artinya tetapan, dia sudah disepakati bersama nilainya itu tetap ya. Apapun kondisinya, kalau nilai R atau tetapan umum ya nilainya adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Oke, kalian harus ingat ya, walaupun di soal itu tidak diberitahu nilai R berapa, tapi kalian harus ingat kalau R untuk tetapan umum gas itu adalah 8,314. Selanjutnya kita cari dulu jumlah mol atau N. Rumusnya adalah N sama dengan M per MR. Ini sebenarnya mirip ya, bukan mirip, memang ada juga pelajarannya di kimia, ya kan, tentang peratoman. Jadi ya sedikit flashback lah ya. Jadi ingat nih, rumus untuk mencari jumlah mol adalah N sama dengan massa dibagi dengan massa atom relatif. Oke. Sehingga kita masukkan 8 dibagi dengan 4 yaitu 2 mol. Nah, sudah dapat nih nilai N-nya atau jumlah molnya. Untuk selanjutnya itu adalah kalian cari nilai usahanya, yaitu W sama dengan nRT dikali ln V2 per V1. Nah, karena sudah komplit ya semua nilainya, N-nya sudah ada, kemudian R-nya pun, T ada, kemudian V2 dan V1-nya pun sudah ada. Oke, kita masukkan. Untuk nilai N-nya adalah 2. Kemudian dikalikan dengan 8,314 dikalikan dengan 400, dan untuk V2-nya kalian masukkan berapa? Iya, V2-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 3 per 1 dikali 10 pangkat min 3. Perpangkatannya karena sama ya untuk pembilang dan penyebutnya, maka bisa kalian coret untuk atas dan bawahnya sehingga menghasilkan 4/1 untuk volumenya yaitu 4. Nah, jadi untuk ln 4 seperti dikasih clue di soalnya bahwa nilainya adalah 1,38. Jadi untuk perhitungan W atau usaha untuk soal ini menghasilkan ya hasil akhirnya yaitu 9.178 Joule. Atau misalkan pengen kita kecilkan nih supaya nggak bentuk ribuan gitu kan, kita ubah satuannya ke kilojoule. Berarti diapakan? Iya, dibagi 1000 menghasilkan 9,178 kilojoule. Gimana? Paham? Oke, sangat mudah juga ya soal nomor 5. Next kita ke soal nomor 6. Nih soal nomor 6 lebih singkat ya daripada yang tadi. Sebuah sistem melepas kalor sebesar 30 kalori dan melakukan usaha sebesar 100 Joule. Jika 1 kalori itu bernilai 4,2 Joule, maka tentukan energi dalam pada sistem tersebut. Nah, ini sudah rada naik ya level soalnya gitu, maksudnya materinya sudah rada naik daripada yang tadi. Ini tentang penerapan hukum dalam termodinamika. Oke, kita bahas yang diketahuinya itu ada kalor. Kalor itu dengan simbol Q, ya kan? Q besar sama dengan 30 kalori. Kemudian kita ubah dulu satuannya menjadi Joule. Sudah diketahui di soalnya juga, jika 1 kalori itu nilainya 4,2 Joule. Berarti kita apakan? Kita kalikan. Jadi 30 dikalikan dengan 4,2 menghasilkan 126 Joule. Nah, tapi berdasarkan soal seperti ini, dia ada perjanjian tanda gitu. Misalkan untuk kalor, apabila dia melepas kalor, ya kan, ada kata-kata melepas kalor di soalnya, maka nilai Q-nya atau nilai kalornya itu bertanda negatif. Nah, apabila kebalikannya seperti menerima kalor, maka nilainya positif. Oke. Kemudian untuk usaha atau W,
jika nanti di soal itu ada istilah dikenai usaha, ya kan, sistem dikenai usaha gitu, berarti nilai W-nya adalah negatif. Namun kebalikannya, jika dia melakukan usaha, maka nilainya positif. Nah, seperti pada tabel ini bisa kalian lihat sendiri. Kemudian energi dalam, nah delta U ya, yaitu kurang kata dalamnya. Maksudnya delta U itu adalah energi dalam. Jika dia mengalami penurunan, maka dia nilainya akan negatif, dan jika dia mengalami pertambahan, artinya nanti hasilnya itu semakin meningkat, dia bertanda positif ya. Nah, jadi kita lihat lagi nih ke soalnya. Kalor tadi kan, ada kata apa? Melepas atau menerima? Oh, ternyata ada kata melepas, Bu. Berarti nilainya apa? Positif atau negatif? Iya, nilainya negatif. Jadi untuk Q, dia bertanda negatif. Paham? Oke, kemudian yang W adalah usaha. Dia di soal sudah jelas dikatakan bahwa dia melakukan usaha. Nah, kata melakukan berarti bertanda positif. Jadi W atau usaha itu positif 100 Joule. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah energi dalam. Energi dalam simbolnya adalah delta U. Nah, ini sesuai dengan hukum pertama termodinamika, di mana Q sama dengan delta U ditambah W. Jadi kalor itu merupakan penjumlahan dari energi dalam dengan usaha gitu. Karena ditanyakan energi dalam, berarti harus ada yang pindah ruas nih. Apa yang pindah ruas? Yaitu nilai W-nya ya. Yang asalnya positif, karena pindah ruas menjadi negatif. Langsung aja kalian masukkan, tetap ya diikutkan gitu tandanya, karena nilai Q-nya negatif, ya kalian tulis min 126 Joule. Ya pakai yang Joule ya, biar setara satuannya. Kemudian W-nya dia positif, ya udah kalian tulis 100. Jadi minus 126 dikurang 100 menghasilkan energi dalamnya adalah negatif 226 Joule. Nah, karena dia bertanda negatif untuk energi dalamnya, berarti istilah lainnya apa? Iya, mengalami penurunan energi dalam. Oke, paham? Kita next ya, soal nomor ke-7. Nah, soal nomor 7, suatu mesin bersuhu reservoir tinggi 400 derajat Celcius dan suhu reservoir rendah yaitu 70 derajat Celcius. Yang diminta adalah hitunglah efisiensi mesin tersebut. Nah, jadi di sini yang diketahui cuma ada dua suhu ya, suhu tinggi atau suhu panas sama suhu yang rendah. Berarti kita tulis dulu T1-nya adalah 400 derajat Celcius, kalian ubah ke Kelvin. Berarti diapakan? Iya, ditambah 273 menghasilkan 673 Kelvin. Kemudian suhu yang kedua yaitu suhu yang rendah. Nah, untuk soal yang seperti ini maksud Ibu pada kasus mesin Carnot ya ini. Untuk mesin Carnot itu penyimbolan suhunya terbalik daripada soal yang sebelum-sebelumnya. Kalau soal sebelumnya kan yang suhunya rendah atau nilai suhunya yang kecil gitu, dia diberi nama T1. Tapi untuk kasus mesin Carnot ini kebalikannya. Jadi untuk suhu yang kecil malah diberi nama T2. Jadi sedikit berbeda dalam penyimbolannya. Nah, setelah kalian ubah untuk T1 dan T2 ke dalam satuan Kelvin, kemudian yang ditanyakan apa? Nih, ada efisiensi mesin. Efisiensi mesin dia disimbolkan dengan nu atau huruf N gitu kan, yang seperti kalian lihat di slide-nya. Nah, kalian buka lagi catatan yang kemarin, itu ada juga, udah dijelaskan ya, untuk rumus nu atau efisiensi mesin adalah dalam kurung 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Jadi dia efisiensinya dalam bentuk persentase ya. Nah, langsung aja nih kalian masukkan angka-angkanya. Berarti kan suhu yang rendah dibagi suhu yang tinggi atau T2 dibagi T1. Nah, yang kalian masukkan ini adalah yang data Kelvinnya ya. Jangan sampai kalian masukkan yang Celsiusnya. Berarti 1 dikurang 343 per 673 dikali 100%. Nah, apabila ada maksud Ibu pengurangan dalam bentuk per seperti ini, berarti kalian harus samakan dulu penyebutnya, kemudian baru bisa kalian kurangkan. Jadi menghasilkan
330 per 673 dikali 100%. Jadi hasil akhirnya untuk efisiensi mesin atau new sama dengan 49%. Nah, sangat singkat ya caranya, pasti kalian bisa. Oke, kita next aja. Jangan lupa ya untuk sambil dicatat. Nih, soal nomor 8. Soal nomor 8 juga masih mudah. Nah, ini masih tentang mesin Carnot. Tetapi dia yang ditanyakan malah perbandingan suhunya gitu. Suhu panas dibandingkan dengan suhu dingin, berapa hasilnya gitu. Nah, mesin Carnot menyerap kalor sebanyak 800 kalori dan melakukan usaha sebesar 200 kalori. Perbandingan suhu pada reservoir panas dan dingin adalah, ini jadi untuk T2 dan T1 itu belum ada nilainya dan kita harus mencari gitu berupa ada dalam bentuk perbandingan. Nah, yang diketahui cuman ada kalor, berarti Q ya. Karena dia menyerap, artinya dia menerima, maka tanda Q-nya positif. Tuh, tanda Q-nya adalah positif. Kemudian kalian ubah juga ke joule, langsung aja kalian kalikan dengan 4,2. Jadi 800 dikalikan 4,2 adalah 3.360 joule. Kemudian usaha. Nah, dia melakukan usaha seperti yang dalam tabel tadi. Kalau kata melakukan usaha berarti tandanya positif juga. Jadi W-nya adalah 200 kalori dikalikan dengan 4,2 joule menghasilkan 840 joule. Kemudian yang ditanyakan adalah perbandingan suhu panas dan dingin. Berarti tadi untuk kasus mesin Carnot, suhu panas simbolnya itu T1, kemudian suhu dingin adalah T2. Jadi perbandingan antara T1 dengan T2. Nah, berarti cara yang pertama itu kita cari dulu berapa nilai efisiensi mesinnya atau new-nya. Seperti huruf N itu ya. Rumusnya apa? Rumusnya ini, yang di atas nih. Nah, yang ini. Jadi new sama dengan W per Q dikali 100%. Jadi kalian bagi nilai usaha dengan nilai kalornya. Berarti 3.360 dibagi 840. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 0,25. Kemudian kalian kalikan dengan 100% sehingga hasil akhir efisiensinya adalah 25%. Nah, untuk selanjutnya baru kalian masukkan ke rumus yang efisiensi seperti soal nomor 7 tadi, yaitu new sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Oke. Karena di sini yang ditanyakan adalah perbandingan suhu, berarti kita kelompokkan aja, pindah ruas ya. Jadi 1 dikurang T2 per T1 sama dengan new per 100%. Nah, di situ bisa kita coret ya angka tanda persennya maksudnya. Jadi 25% per 100% bisa kita kecilkan menjadi 1 per 4. Jadi 1 dikurang T2 per T1 sama dengan 1 per 4. Sehingga T2 per T1 sama dengan, pindah ruas ya angka 1 yang di depan tadi, jadinya 1 per 4, maksud ibu 1 dikurang 1 per 4. Jadi sama juga kalian samakan penyebutnya, sehingga hasil akhirnya untuk T2 per T1 adalah 3 per 4. Tapi yang diminta soalnya bukan T2 per T1, melainkan kebalikannya, yaitu T1 per T2. Karena yang panas yang diminta duluan nih. Jadi suhu panas dibanding suhu dingin. Berarti T1 dibagi T2. Jadi tinggal kalian balik aja hasil akhirnya menjadi 4 per 3. Ya, gampang sekali. Kita langsung masuk ke soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini tentang kalor juga. Sebanyak 250 gram gas diberi kalor sebesar 2400 joule pada suhu 127 derajat Celcius. Jika kalor jenis gas pada tekanan tetap sebesar 1200 joule per kilogram Kelvin, maka suhu gas menjadi, nah ini adalah materi dari kapasitas kalor gas. Jadi ada suatu gas dengan massa tertentu, kemudian
diberikan suhu ya kan, sehingga yang ini kasusnya adalah mengalami tekanan tetap ya, berarti mengalami isobarik. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya adalah M ya, massa, yaitu 250 gram. Kita ubah ke kilogram, berarti dibagi 1000 menjadi 0,25 kilogram. Selanjutnya ada kalor, berarti Q ya. Q sama dengan 2400 joule. Ada suhu, berarti kita tulis T1 adalah 127 derajat Celcius, ubah ke Kelvin menjadi 400 Kelvin. Kemudian ada kalor jenis gas. Nah, kalor jenis gas simbolnya adalah C kecil. Jadi C kecil itu merupakan simbol dari kalor jenis gas. Nilainya adalah 1200 joule per kilogram Kelvin. Yang ditanya adalah suhu akhirnya atau T2-nya. Nah, jadi yang langkah pertama kita cari dulu nilai dari kapasitas kalornya atau C besar, ya kan? Jadi ada C kecil, ada C besar. Untuk rumusnya adalah C kecil atau kapasitas atau kalor jenis gas itu sama dengan C besar dibagi dengan massanya. Jadi untuk rumus C besarnya tinggal kalian kalikan aja kalor jenisnya dengan massanya, atau C kecil dikali dengan M. Masukkan angkanya, berarti 1200 dikalikan dengan 0,25, yaitu 300 joule per Kelvin. Selanjutnya kita masukkan ke rumus C sama dengan Q per delta T. Nah, untuk C di sini kita pakai yang C besar ya. Hasil yang sudah kita peroleh tadi merupakan nilai dari kapasitas kalornya. Nah, karena kita di sini mencari nilai T-nya, berarti delta T-nya kita sendirikan dulu menjadi delta T sama dengan Q dibagi C. Berarti kalor dibagi dengan kapasitas kalor. Masukkan aja angkanya. Q-nya adalah 2400 dibagi dengan C-nya adalah 300. Berarti 8 Kelvin untuk hasil delta T-nya atau perubahan suhu. Kalian tulis delta T berarti suhu akhir dikurang suhu awal. T2 dikurang T1 sama dengan 8. Nah, yang ditanya cuma T2-nya aja, berarti yang T1-nya kalian pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif. Berarti T2 sama dengan 8 ditambah nilai T1 adalah 400 ya kan? Berarti 8 tambah 400 yaitu 408 Kelvin. Iya. Jadi tahap-tahapannya dimulai dari yang sebelah kiri, kemudian kalian tulis yang ke sebelah kanannya untuk hasil akhirnya. Nah, ini adalah soal yang nomor terakhir ya, soal nomor 10. Sebanyak 2 kg air bersuhu 27 derajat Celcius berada dalam panci, kemudian dipanaskan hingga suhunya 87 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, maka perubahan entropi dalam proses pemanasan sebesar, ini tentang pembahasannya yaitu entropi ya. Berarti yang diketahuinya ada massa air yaitu M sama dengan 2 kg. Kemudian suhunya, karena ada suhu awal suhu akhir, berarti T1 yaitu 27 derajat Celcius atau setara dengan 300 Kelvin. Kemudian suhu akhir atau T2 berarti 87 derajat Celcius setara dengan 360 Kelvin. Lalu di sini ada kalor jenis air, berarti penggunaan C kecil ya, seperti soal yang sebelumnya. Kalian ubah satuannya menjadi joule per kilogram derajat Celcius. Nah, jadi 1 kalori per gram derajat Celcius itu sama dengan 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, itu catatan juga ya. Kemudian yang ditanyakan adalah perubahan entropi, berarti simbolnya yaitu delta S. Nih, delta S. Rumusnya apa? Rumusnya delta S sama dengan M dikali C dikali ln T2 per T1. Oke, semua angka sudah ada, sudah diketahui. Langsung aja kalian masukkan. Untuk nilai massanya adalah 2 dikalikan dengan 4200. Ya, pakai data C yang satuannya joule ya. Lalu T2-nya kita masukkan 360 dibagi dengan T1 300. Nah, jadi kalian selesaikan dulu
bisa kalian kalikan yang di depannya, menghasilkan 8.400. Kemudian hasil lennya adalah 6/5. Dapat dari mana? Itu yang 360 dibagi 300, itu bisa kalian kecilkan ya. Kalian coret atas dan bawah sama-sama dibagi 6. 60 maksudnya. Nah, kemudian kita hitung aja hasil akhir dari perubahan entropi atau delta S-nya adalah 1531,5 Joule per Kelvin. Jadi ini adalah hasil akhirnya, angkanya yaitu 1531,5 Joule per Kelvin. Oke, berarti kalian harus hati-hati ya dalam memasukkan penyimbolan suhu, khususnya pada materi mesin Carnot. Nah, karena apa? Karena di mesin Carnot itu yang beda sendiri gitu. Biasanya kan suhu yang kecil itu simbolnya T1, tetapi malah di mesin Carnot disimbolkan dengan T2. Sedangkan untuk kasus yang lainnya, di luar dari mesin Carnot, itu tetap penyimbolan untuk suhu yang kecil adalah T1. Jadi kalian bikin catatan gitu kan, khusus mesin Carnot itu suhu kecil atau suhu yang paling rendah itu penyimbolannya adalah T2 ya. Oke, next. Alhamdulillah ternyata udah selesai guys ya, sudah selesai anak-anak. Dan semoga bermanfaat video pembelajaran kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materinya, Ibu mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga mudah untuk kalian pahami. Dan selalu semangat dalam belajarnya, selalu jaga kesehatan juga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu semangat dalam belajarnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can do it.